dari Bukalapak juga. Nah, siapakah dia? Kita langsung sambut ya pembicara yang kedua. Boleh tepuk tangannya nanti yang tinggi ya. Ke Bang Fahri Izzuddin. Ya, dan dia akan membawakan tema Technical Knowledge to Create Scalable Application in 15 minutes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Fahri. Nama pendeknya Fahri, nama panggilan Fahri, teman-teman manggilnya Fahri. Oke, siap. Itu dong saya. Itu ada Telegram, Line, IG, Facebook, Twitter, Steam, GitHub. Kalau kalian mau main atau kontak-kontakan, di follow aja @farizil. Jadi saya ini sekarang saya sebagai software engineer di Bukalapak. Software engineer itu apa? Software engineer itu bagian back-end-nya. Jadi kalau di Bukalapak itu namanya orang yang bagian back-end itu namanya software engineer. Kalau front-end ya front-end. Cuma entah kenapa kalau back-end itu namanya software engineer. Di sini ada yang tertarik mau masuk ke software engineer? Gak ada? Atau ada rencana mau bikin startup? Nah, mungkin materi yang saya bawakan hari ini akan berguna buat orang-orang yang tadi gitu, yang mau masuk ke software engineer atau yang mau bikin startup. Jadi semoga materi yang hari ini saya sampaikan itu berguna ketika kalian wawancara. Jadi nanti wawancara itu kadang suka ditanyain knowledge yang kita tahu. Jadi karena kalian dapat materi ini, harusnya kalian udah bisa jawab sebagian besarnya. Oke, kita mulai aja. Jadi di sini kita mau bikin simulasi. Jadi ceritanya apa yang akan kita buat? Ini ada e-commerce. Jadi kita mau bikin e-commerce baru. Itu ada banyak e-commerce ya, tapi ukuran logo sama posisinya tuh emang random gitu. Jadi ceritanya kita mau bikin e-commerce nih, mau nandingin Bukalapak. Nah, apa sih yang biasanya jadi kendala suatu aplikasi yang udah scalable? Scalable di sini tuh artinya aplikasi yang bakal kita buat di sini nanti akan dapat traffic yang banyak. Jadi kita mudah buat scalable. Jadi apa? Jadi biar bisa nampung, bisa handle, bisa nanganin lebih banyak request gitu. Jadi kayak nambahin server tuh gampang. Atau nanti kayak gimana detailnya itu akan dibahas lebih lanjut. Jadi penyebab utama suatu startup itu down itu biasanya gara-gara database mereka down, terutama di Bukalapak. Jadi kayak kemarin sebenarnya ada masalah di Bukalapak, jadi database-nya down, jadi Bukalapak down untuk mati semua. Nah, sekarang gimana caranya biar database kita ini bisa scalable? Yang pertama ada istilah ORM. Pasti pada nggak kenal ya, saya juga pas kuliah nggak tahu apa itu ORM. ORM itu Object Relational Mapping. Ini sebenarnya bukan buat scalable, jadi kayak database kita lebih kencang atau gitu, enggak. Ini cuma bikin code kita rapi. Kalau biasanya kita mau bikin apa kayak select ke database atau update database itu biasanya kita nge-query kayak yang atas tuh. Select input from user square ID sama dengan 1, kayak gitu. Itu ya semua query kita bakal kayak gitu. Cuma kalau kita pakai ORM, query kita jadi gampang. Kalau mau sintaks yang sama kayak yang atas, kita cukup ngelakuin user sama dengan user.find1. Jadi kita nggak perlu lagi nge-query yang ribet-ribet. Nah, kalau kita mau bikin insert user, kan biasanya kita insert into bla bla bla. Nah, nanti kita bikin di code-nya cuma gini, user sama dengan user.new. Terus kita nge-set namanya itu user.name sama dengan Fahri Izzuddin. Terus kita set user.set. Ada seru. Itu sintaks Ruby. Jadi sesimpel itu kalau kita pakai ORM. Makanya biasanya kalau orang yang bikin aplikasi yang emang mereka mau scalable aplikasinya, mereka implement ORM. Jadi buat yang developernya pun mudah, terus buat manage ke depannya pun itu maintenance-nya itu jadi lebih gampang. Di sini ada yang pernah nyoba pakai ORM?
Belum ada ya? Ya emang nggak diajarin sih kuliah. Cuma nanti kalau kalian ada proyekan baru kan proyek kuliah atau apa, kalian bisa coba-coba ini. Ini apa sih? Kalian bisa googling keywordnya itu, misalkan saya biasa pakai PHP misalkan ya. Cari aja di Google Library of Object Relational Mapping in PHP. Nanti kalian bakal nemu. Terus ada juga yang kasih langsung di situ saya ambil contoh yang di Stack Overflow. Nanti mereka kasih tahu library-nya sama cara pakainya. Itu biar code-nya rapi. Sekarang gimana cara biar kalau traffic-nya makin gede, database kita nggak lambat? Salah satu solusinya itu yang pertama indexing. Indexing ini simple, tapi biasanya dianggap remeh. Cuma ini benar-benar berguna kalau database kalian sampai jutaan. Jadi misalkan satu tabel itu isinya ada jutaan data gitu. Nah itu kalau nggak kalian index, pasti database kalian lambat buat nge-query. Nih di sini saya punya contoh, kelihatan kayak belakangnya. Jadi ada tabel produk, ada ID, name, description. Ini bisa lihat ya. Nah ini ada ID, name, description, sama seller ID. Di sini ceritanya saya mau nyari produk dengan produk name-nya itu sepatu. Jadi sepatu ada deskripsinya, sendal yang menutup aurat gitu. Tapi ceritanya saya mau nyari sesuatu yang name-nya itu sepatu. Nah, kalau nggak kita indeks, yang bakal dilakuin sama database itu, dia ngecek dari paling atas, 1, 2, 3, oh ini bukan sepatu, ini bukan sepatu. Misalkan dari 1, wah ini laptop, bukan sepatu. Ini koper, bukan sepatu. Kebaca nggak sih ini isinya apa? Laptop, komputer, pakai baterai. Ya pokoknya gitu-gitu ya. Nah, terus mereka bakal, nanti database itu harus jalan sebanyak 999. Karena sepatu ada di ID sekian. Ini kalau cuma 999, kalau sampai puluhan ribu atau jutaan, nah itu database kita cuma buat nge-query select, bintang, from, produk, where, name, sama dengan sepatu itu lama banget. Padahal cuma simple gitu code-nya. Nah, biar nggak lambat, itu gimana? Kita lakuin index. Jadi nanti kalau di index, database-nya itu langsung tahu, oh sepatu itu nomor segini, udah apa? Jadi langsung kompleksitasnya itu O1 gitu. Jadi langsung tahu kalau indeksnya benar. Kalau kita mau query berdasarkan name-nya di index. Kalau kita mau query berdasarkan description-nya di index gitu. Kalau ID itu karena primary key biasanya otomatis ke index, jadi nggak usah kalian index. Nah, gimana sih caranya ngelakuin indexing? Kalau kalian bingung, googling aja. Soalnya developer Django itu awalnya dari googling. Jadi kalau kalian nggak tahu caranya indexing, kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris juga, kalian pakai bahasa Indonesia di Google. Cara membuat indeks MySQL. Nanti langsung nemu. Saya kalau nggak salah nyari ini yang punyanya si Septio, nggak tahu Septio siapa. Nah itu dia kasih tahu cara nge-create simple, cuma create index, terus nama index, on, nama tabel, terus nama kolom yang mau kita indeks apa. Gitu. Sesimpel itu, cuma impact-nya gede banget. Nah, indeks itu, ini indeksnya satu-satu nih. Ada juga yang indeksnya 2. Nanti kalau kalian nggak kelihatan, kalian bisa download yang di materinya, terus ngeliat aja di sini. Di sini ada 2 kolom, jadi kita kalau nge-query kan biasanya nggak cuma where 1 doang kan, misalkan where name, bisa juga where name atau where code. Where name and kategori sama dengan gitu. Kayak combine yang mau dicari. Nah, kalian bisa indeks dua-duanya juga. Next ya. Nah, setelah kita indeks, ternyata database kita masih lambat. Karena emang akses ke database itu cost-nya gede, cost waktunya. Nah, apa yang bisa kita lakuin berikutnya dengan caching? Kalau dibaca bahasa Indonesia caching. Nah, itu ada 2. Bukan ada 2 sih, sebenarnya ada banyak, cuma yang saya tahu baru 2. Itu ada Redis sama Memcache. Kalau kalian penasaran ada apa lagi sih selain Redis sama Memcache, kalian bisa googling. Ya, kan developer jago ada di Google. Googlingnya simple, cuma Redis versus Memcache versus spasi. Terus nanti dia ngasih suggest banyak, oh ada ini, ada ini. Gitu ya. Ini saya ngajarin trik-trik googling aja.
Nah, pokoknya intinya apa sih caching yang dilakukan caching? Kalau biasanya itu kita query nembaknya ke database. Cuma makanya kenapa dari awal saya ngajarin pakai ORM. Soalnya kalau ORM kalian bisa ngetiknya lebih gampang. Jadi misalkan, oh ini udah pernah di query sebelumnya, terus kalian simpen datanya di Redis. Nanti kalau query berikutnya, kalian nggak perlu ke MySQL, tapi datanya ngebaca dari Redis. Redis ini kencang, soalnya dia pakai formatnya itu key value gitu. Key value itu apa? Itu kayak semacam array. Cuma itu bisa dikalian, bukan array sih. Pokoknya ini key value nanti kalian explore sendiri karena 15 menit nggak akan cukup buat jelasin ini semua. Next ya. Nah, ceritanya urusan database kita udah kelar. Nah, terus pas kita cek, kan kita mau bikin marketplace nih. Di halaman registrasi kita itu lambat. Lambatnya nggak kelihatan sih ininya. Ini proses registrasi. Jadi pas kita masukin nama bla 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 selesai, kita klik tombol regis, itu lambat. Lambatnya itu sampai 0,1 milisecond. Bukan 0,1, 100 milisecond. 100 milisecond itu 0,1 detik. Ya, ceritanya itu lambat. Soalnya kalau emang satu user itu nggak berasa lambat. Cuma kalau user kita banyak, itu akan nambah beban di servernya. Jadi, biar kalau kita lihat, kita punya 3 proses di registrasi. Yang pertama kita validasi data user, itu kayak ngecek usernya udah pernah mendaftar belum gitu-gitu. Itu kurang dari 1 milisecond. Terus yang kita lakuin kedua itu kayak insert data user yang tadi ke database, itu ceritanya cuma 2 milisecond. Terus step ketiga kita ngelakuin kirim email. Nah, kirim email itu lambat karena ada koneksi dia keluar. Jadi kirim email ini ceritanya 100 milisecond. Ini ada disclaimer-nya, jadi apa yang digunakan ini cuma contoh, sudah diambil nilai sebenarnya. Nah, gimana cara bikin ini jadi cepat? Solusinya kita pisahin yang kirim email. Karena kirim email itu sebenarnya waktu user nge-load halaman, kita kirim nanti pun it's okay. Jadi nggak perlu ditungguin sama user sampai halaman kelar. Kirim email kelar baru halamannya selesai ke-load, itu kayak ya mubazir gitu. Jadi gimana cara kita nge-take kirim email terus ngirimnya antar. Kan biasanya kalau kita bikin aplikasi itu ya udah step 1 jalan, 2 jalan, 3 jalan. Kalau semua kelar baru halaman render kan. Nah, biar kita pengen ada satu part yang rendernya, maksudnya waktu ngerender itu kita nggak butuh ini. Itu ada sesuatu yang namanya background job. Jadi background job ini jalan di belakang. Saya nggak tahu kalian pernah dengar apa enggak. Yang jelas pas saya kuliah, saya nggak pernah dengar ini. Jadi saya baru tahu ini pas kerja di Bukalapak. Jadi kalau mau minat, nah, ini ada background job itu implementasinya ada banyak. Kalau di Node.js itu kita bisa pakai asynchronous. Cuma kalau beberapa bahasa pemrograman itu biasanya nggak ngasih implementnya langsung. Kita bisa pakai yang namanya messaging system, atau ada juga yang nyebutnya messaging protocol atau message broker. Pokoknya ada banyak lah. Pokoknya intinya ini buat ngantriin. Itu ada 2 macam, bukan ada 2 macam ya. Ada banyak sebenarnya, cuma yang saya tahu cuma 2. Ada Beanstalk sama RabbitMQ. Kalau kalian bingung RabbitMQ ini apa, Beanstalk ini apa, simple. Kalau ini saya ambil contoh, Beanstalk adalah nanti dia ngasih tahu deskripsinya, bahkan ngasih tahu contoh code di PHP. Jadi nanti itu ada yang namanya, oh ini nanti aja. Pokoknya dengan ini nanti kalian solusinya kelar. Jadi nanti aplikasi kita waktu proses registrasi itu cuma gini, validasi data user, insert data user ke tabel, terus cuma nambahin antrian kirim email ke menambahkan pengiriman email ke antrian. Ke antrian tadi itu ke Beanstalk gitu, misalnya pakai Beanstalk. Dan ini kencang, cuma kurang dari 1 milisecond. Nah, jadi di aplikasi kita tuh dia nggak ngirim email. Yang ngirim email itu aplikasi lain. Nah, formatnya gini, ini aplikasi kita. Dia cuma masukin antrian, nih ada antrian baru, email ini tolong dikirim ya. Isinya ini. Nanti di Beanstalk itu kayak ada antrian sama datanya.
Nanti ada worker. Worker itu sesuatu aplikasi lain yang kerjaannya cuma ngelisten si bin stocking. Kalau di sini ada yang baru, ada antrian baru nih, dia ambil, dia konsumsi, terus datanya itu, isinya itu suruh ngirim email ke dia. Ya udah, yang ngelakuin itu si workernya, bukan si app-nya. Kayak gitu. Ini salah satu contoh penerapan. Nah, terus tadi kan background job, ada lagi yang istilahnya cron job. Ini biar kalian gak asing-asing ya, misalkan ditanya, ada yang tahu nggak cron job itu apa? Cron job itu scheduling. Jadi misalkan kalian ditanya sama orang interviewer, misalkan kalian wawancara aja, misalkan kita pengen di Bukalapak ya, misalkan kita pengen setiap user yang ulang tahun hari ini kita kirimin email. Nah, gimana cara kita lakuin itu? Kita bisa bikin scheduling yang jalan setiap jam 00.00 pakai cron job. Jadi setiap jam 00.00 tengah malam ada suatu job yang nge-query ke database, dia ngambilin semua user yang ulang tahunnya hari ini, terus dia kirim email kayak gitu. Jadi cron job ini scheduling. Kita bisa set kayak fungsi ini jalan setiap ini, atau program ini jalan setiap ini. Nah, kalau kalian bingung cron job itu apa? Wah, ini petaka ini. Kalau kalian bingung cron job itu apa, kalian bisa googling. Cron job adalah, nanti langsung dijelasin. Cara implementasinya juga gampang. Yang penting mau googling. Nah, ini yang terakhir. Containers. Nanti ini akan dilanjut sama Bang Agung. Jadi saya nggak akan jelasin banyak. Tapi pemahaman simpelnya gini. Kalau tadi kita baru nge-scalable-in si database-nya sama kayak code-nya kayak gimana, sama proses flow-nya gimana. Kalau ini kita mau scalable-in si servernya. Nah, itu gimana caranya biar kita bisa nambahin server. Terus kayak nge-scalable-in secara horizontal kalau nambahin server tuh kayak gitu. Nah, ini nanti kita bisa pakai Docker sama Kubernetes. Nah, itu contoh sederhananya. Di sini ada yang pernah pakai VM. Nah, di VM itu kalian bisa bikin hard disk virtual gitu. Di sini namanya virtual disk image. Saya kasih contoh di sini. Saya punya VM Bukalapak Ubuntu itu, pakai Ubuntu. Itu ukurannya sekitar 50 mega. 50 giga. Nah, kayak gitu. Docker tuh cara kerjanya kayak gitu. Jadi misalkan saya mau ngopi VM itu diduplikat, saya cuma ngopi ininya aja. PDI ini kayak hard disknya penuh, isi penuhnya sama OS-OS-nya saya copy. Nanti saya jadi punya dua yang sama persis gitu. Kalau Docker itu kayak gitu. Jadi dia mengisolasi semua aplikasi kita sama yang perlu-perlunya aja. Kebayang nggak? Nggak ya? Nanti yang gampang sama aku. Soalnya ini materinya agak susah, saya juga nggak terlalu paham. Apalagi yang Google. Next ya. Nah, ini summary-nya. Yang penting dari presentasi saya hari ini, keyword ini ORM, indexing, caching, beanstalk, RabbitMQ, cron job gitu. Nah, ini setidaknya kalian tahu. Kalau kalian lupa, kalian tinggal buka slide ini, kalian bisa googling. Gitu. Oh, ada foto. Ada di slide-nya kok. Nanti langsung dibuka aja. Nah, udah sekian. Terima kasih. Kalau ada yang minat gabung ke Bukalapak, kirim CV ke sini. Sekian, terima kasih. Ada pertanyaan? Siap.